Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin berbagi informasi yaitu mengenai perkembangan inflasi Indonesia untuk update terakhir, yaitu kondisi bulan September 2025, karena untuk inflasi Oktober 2025 kemungkinan akan dirilis hari Senin besok, ya, itu tanggal 3 November 2025. Baiklah, untuk inflasi year on year bulan September 2025 untuk Indonesia sebesar 2,65%. Di mana apabila kita melihat menurut kelompok pengeluaran, maka beberapa pengeluaran mengalami kenaikan, ya, atau inflasi secara year on year, ya, pada bulan September 2025 dan memberikan andil inflasi yang signifikan. Yang pertama adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Itu bulan September 2025 secara year on year mengalami kenaikan sebesar 5,01% dengan andil inflasinya secara year on year 1,43% terhadap inflasi umumnya. Kemudian untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki itu mengalami kenaikan 0,79% secara year on year pada September 2025 dan memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga itu mengalami inflasi atau kenaikan 1,64% dan memberikan andil inflasi 0,26%. Untuk kelompok pengeluaran perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga itu pada September 2025 secara year on year mengalami kenaikan 0,30% dengan memberikan andil inflasi 0,02% terhadap inflasi umumnya. Lalu untuk kelompok kesehatan, ya, naik 2,01% secara year on year dan memberikan andil inflasi 0,06%. Untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya itu naik 1,07% secara year on year September 2025 dan memberikan andil inflasi 0,02%. Untuk kelompok pendidikan itu naik 1,15% secara year on year dan memberikan andil inflasi 0,06%. Untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami inflasi 1,80% dan memberikan andil inflasi 0,18%. Kemudian untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya itu pada September 2025 secara year on year mengalami kenaikan atau inflasi sebesar 9,59% dan memberikan andil inflasi secara year on year 0,62%. Itu yang mengalami kenaikan. Adapun dua kelompok pengeluaran lainnya mengalami penurunan atau deflasi secara year on year pada September 2025, yaitu untuk kelompok pengeluaran transportasi secara year on year pada September 2025 mengalami penurunan 0,15% dan memberikan andil deflasi yang signifikan, itu sebesar minus 0,02%. Adapun kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan juga mengalami penurunan secara year on year pada September 2025 sebesar 0,31% dan memberikan andil deflasi, ya, minus 0,02% terhadap inflasi umumnya. Selanjutnya apabila kita melihat menurut provinsi, maka dari 38 provinsi secara year on year pada September 2025, maka 37 provinsi mengalami inflasi dan 1 provinsi mengalami deflasi. Di mana inflasi tertinggi, ya, ada 5 provinsi dengan inflasi year on year tertinggi. Yang pertama adalah Provinsi Sumatera Utara yang mengalami inflasi year on year September 2025 sebesar 5,32%, diikuti oleh Provinsi Riau mengalami inflasi year on year 5,08%,
Lalu Provinsi Aceh secara year on year pada September 2025 mengalami inflasi 4,45%. Kemudian Provinsi Sumatera Barat inflasi year on year-nya 4,22%, dan Sulawesi Tengah secara year on year mengalami inflasi 3,88%. Adapun 5 provinsi yang mengalami inflasi yang terendah, yang pertama adalah Provinsi Papua ya, secara year on year pada September 2025 mengalami inflasi sebesar 0,99%, diikuti oleh Provinsi Papua Barat 1,02%, lalu Provinsi Lampung secara year on year ya pada September 2025 mengalami inflasi 1,17%, lalu Papua Barat Daya 1,30%, dan Sulawesi Utara ya, Provinsi Sulawesi Utara secara year on year 1,57% ya. Itu apabila dilihat secara menurut provinsi. Apabila kita melihat menurut wilayah, maka untuk wilayah Sumatera inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,32%, sedangkan inflasi terendah itu terjadi di Provinsi Lampung sebesar 1,17%. Untuk wilayah Jawa itu inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Tengah 2,65%, sedangkan yang terendah di Provinsi Jawa Barat 2,19%. Adapun untuk Provinsi Kalimantan, untuk wilayah Kalimantan ya, itu inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 2,91%, dan inflasi terendah terjadi di Provinsi Kalimantan Timur 1,77%. Adapun untuk wilayah Bali Nusra itu inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 2,69%, dan inflasi terendah itu terjadi di Nusa Tenggara Timur sebesar 2,30%. Adapun untuk wilayah Sulawesi itu inflasi tertinggi terjadi di Sulawesi Tengah sebesar 3,88%, dan inflasi terendah terjadi di Sulawesi Utara 1,57%. Untuk wilayah Maluku Papua itu inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan sebesar 3,55%, sedangkan deflasi terdalam itu terjadi di Provinsi Maluku Utara itu sebesar minus 0,17% ya. Itu inflasi year on year untuk kondisi September 2025 menurut wilayah. Apabila kita melihat komoditasnya, maka di sini untuk 5 komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi secara year on year pada September 2025 itu kenaikan harga emas perhiasan yang memberikan andil inflasi year on year ya pada September 2025 yang tertinggi ya sebesar 0,53%, diikuti oleh kenaikan harga cabai merah itu secara year on year September 2025 memberikan andil inflasi 0,19%, lalu kenaikan harga bawang merah memberikan andil inflasi year on year sebesar 0,19%, lalu komoditas beras ya mengalami kenaikan itu secara year on year pada September 2025 memberikan andil inflasi 0,17%. Dan yang kelima adalah di urutan kelima kenaikan harga daging ayam ras ya, itu memberikan andil inflasi 0,15% ya secara year on year pada bulan September 2025. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.